Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah penuh berkah dan rahmat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita ucap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 cara mendapatkan ketenangan. Sekarang ini manusia pada takut dengan dunianya. Misalnya, yang kuliah takut tidak lulus, yang sudah lulus takut tidak mendapatkan pekerjaan, yang bekerja takut kurang, dan sebagainya. Jadi, saya akan mengulas tentang bagaimana sih cara menghilangkan ketakutan dan mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah 4 cara mendapatkan ketenangan. Yang pertama adalah wudhu. Apakah jika kita pikirkan dengan logika, wudhu dapat mendatangkan ketenangan? Tidak, padahal ketenangan terletak di dalam hati. Bagaimana cara memasukkan ketenangan ke dalam hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ketenangan ke dalam hati manusia lewat kita berwudu. Karena apa? Karena sholat, membaca Al-Quran, haji tidak akan sah ketika kita tidak berwudu. Karena wudu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Ketika tidak ada air, wudu dapat digantikan dengan tayamum ketika akan sholat. Wudu juga merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk tubuh. Ketika kita mau berwudu dan kita menuju ke tempat wudu, maka akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tempat wudu. Dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Mau di atas, mau di bawah, mau kita tinggi, mau pendek, mau senang, mau sengsara, dan lain sebagainya, kita harus meminta ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita harus bersih terlebih dahulu dengan cara berwudu. Yang kedua adalah sholat. Agar hati mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak sholat. Karena apa? Karena sholat merupakan salah satu cara berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yang artinya adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap sabar dan sholat sebagai penolong kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat kita gelisah ataupun takut dan juga membutuhkan ketenangan hati, perbanyaklah sholat dan sunnah, sholat qobliyah, sholat wajib, dan juga sholat sunnah tahajud. Dunia ini sangatlah besar, seperti halnya masalah yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada manusia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Untuk itu, hati yang suka gelisah, tidak tenang, carilah ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Ketika kita sholat, jika tidak dapat berdiri, itu diperkenalkan untuk duduk. Ketika tidak dapat duduk, kita tidur dengan miring. Ketika kita tidak miring, kita dapat telentang dengan mengedipkan mata sebagai isyarat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan ketika hambanya bertemu dengan Allah.
Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha segalanya. Maka dari itu tetap usahakanlah sholat walaupun dalam keadaan apapun. Jangan sekali-sekali melupakan sholat ketika kita banyak masalah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan hati bagi siapapun yang meminta pertolongan kepada Allah. Yang paling penting dalam hidup adalah sholat. Siapa yang tidak sholat ataupun meninggalkan sholat dengan sengaja, maka janji Allah akan terlepas darinya. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat, Allah akan melepas segala nikmat yang ada di dalam diri hambanya. Karena sholat itu tidak ada perbedaan antara orang miskin, orang kaya, pejabat besar, polisi, TNI, dan sebagainya. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah seberapa iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu hanyalah Allah yang memiliki solusinya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segala menyelesaikan segala masalah dengan cara sholat. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwasanya Allah itu juga tidak akan meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Di situ Allah akan tetap mendampingi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dalam firman Allah tersebut jelas bahwasanya Allah akan memberikan ketentraman kepada umatnya, orang-orang yang mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berzikir. Zikir yang paling pertama dan pendek adalah Astaghfirullah. Lebih panjang sedikit adalah Astaghfirullahal Azim. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka akan mendapatkan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan rasa tidak tenang, gundah, hati gelisah, dan juga Allah akan menjauhkan dari godaan setan dan juga jin. Hidup akan diliputi banyak kebaikan dalam mengontrol emosi, dan juga manusia dapat mengontrol emosi dalam diri dengan memperbanyak zikir. Allah juga mendekatkan diri kepada hambanya. Yang pertama tadi adalah wudu, kedua sholat, ketiga zikir, dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati setiap orang. Tidak hanya membaca Al-Quran akan menenangkan hati, bahkan ketika kita mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, tentram. Membaca Al-Quran juga merupakan salah satu ibadah yang paling utama, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah ataupun Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 kebaikan yang lainnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah adalah beberapa cara untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk menenangkan hati pada saat gelisah, gundah, banyak masalah, dan juga permasalahan manusia yang lainnya.
Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan juga kesalahan hanya ada pada diri saya. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.